Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Mimin. Ya, seperti biasa kali ini Bang Mimin akan memberikan sebuah bocoran ataupun prediksi untuk episode selanjutnya ataupun episode malam ini, di mana sinetron ini makin seru untuk kita saksikan, yang terlihat menegangkan. Bukti-bukti bahwa kebenaran akan segera terungkap. Begitupun juga kejahatan-kejahatan si Sheila yang selama ini dilakukannya, dan juga ikut sertakan Tarjo nampaknya semakin akan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi selamanya bersembunyi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya bagi teman-teman bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal dari setiap pemberitaan dari yang Bang Mimin sampaikan, di mana sedikit ini akan terungkap semua kejahatan Sheila dan juga si Tarjo, yang mana nampak semakin akan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bisa bersembunyi. Sheila dan Tarjo yang pernah bersekongkol untuk menghancurkan almarhum Almirah, namun nampaknya di episode malam ini kita diperlihatkan dengan adegan di mana Sheila mulai terpojok karena kelakuannya sendiri. Akankah itu menjadi bukti bahwa kebenaran akan segera terungkap? Lalu kejahatan yang selama ini telah dilakukan oleh Tarjo dan juga Sheila akan segera mendapatkan imbalannya? Untuk mengetahui jawaban tersebut, alangkah baiknya teman-teman simak video ini sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua sebagai fans dari SDC Lovers. Oke, langsung saja. Namun sebelum kita membahas untuk episode selanjutnya, kita akan mengulas kembali di episode sebelumnya agar kita dapat memprediksi untuk episode malam ini. Nampak di episode sebelumnya terlihat di mana si Kenan yang bertemu dengan Suci di penjara. Kemudian Suci pun mengungkapkan kepada Kenan bahwa sebenarnya ia tidak bersalah, dan salah satu orang yang patut disalahkan atas meninggalnya Tarjo dalam kecelakaan tersebut adalah si Sheila, karena Suci melihat sendiri bagaimana Sheila mendorong si Tarjo hingga terjatuh lalu kemudian ditabrak oleh sebuah mobil. Kemudian seketika itu juga scene berpindah kepada si Sheila yang terus mencari cara agar ia bisa lolos dari kejaran polisi. Dan nampak Ibu Vika yaitu berusaha mengulur waktu polisi tersebut dengan memberikan kunci yang salah. Namun untungnya ternyata jendela yang ada di ruangan tersebut pun akhirnya bisa terbuka. Dan Sheila pun ketika hendak keluar dari ruangan tersebut, ternyata salah satu kain pakaiannya tersangkut di jendela. Dan yang pada akhirnya polisi pun bisa memasuki ruangan tersebut, namun beruntungnya Sheila telah berhasil lolos dari kejaran polisi. Dengan keluar melalui jendela yang dimana ia telah buka, akhirnya Sheila pun dapat pergi dari kejaran polisi. Namun nampak terlihat polisi yang satunya pun mencurigai bahwasanya Ibu Vika sedang menyembunyikan sesuatu, yang kemudian polisi tersebut pun mengecek keluar jendela. Namun Sheila nampaknya sudah jauh pergi dari polisi tersebut. Polisi tersebut pun mengatakan bahwa jika Ibu Vika mengetahui sesuatu tentang Sheila, sebaiknya Ibu Vika bercerita saja kepada polisi. Maka Ibu Vika juga akan diseret masuk ke jalur hukum apabila ia menyembunyikan Sheila. Nampak Sheila yang sudah keluar dari ruangan tersebut pun akhirnya ia masih kebingungan, karena semua tempat yang ia tuju sudah dikepung oleh polisi. Dan yang pada akhirnya Sheila pun kembali mengingat kejadian di mana Tarjo itu adalah pelaku sebenarnya di balik pencurian bayi Raisa. Dan tidak hanya itu, Sheila pun menyesal karena ia telah mendorong Tarjo hingga Tarjo terjatuh dan kemudian ditabrak oleh sebuah mobil, yang waktu itu Sheila mengetahui kejadian yang sebenarnya jika Tarjo lah dalam dibalik pencurian Raisa. Namun Tarjo sempat mengelak pada saat itu, namun ternyata Sheila terus mendesak Tarjo agar segera mengaku. Yang pada akhirnya si Tarjo pun mengaku, namun ia malah mengatakan bahwa ia hanya ingin meminta imbalan sebesar 50 juta kepada Sheila.
Dan kemudian hal tersebut pun mengundang murka si Sheila, yang dimana terlihat Sheila pun tak sengaja menjatuhkan Tarjo ke jalanan. Dan yang pada akhirnya si Tarjo pun tertabrak oleh sebuah mobil. Di sisi lain terlihat di mana di kantor polisi, di mana pada saat itu juga ada Ibu Jihan, Nindi serta Jeffrey pun mendatangi lokasi tersebut, di mana si Suci ditahan, yang kemudian ia melihat Suci sudah memakai seragam tahanan, dan Ibu Jihan pun berusaha menjelaskan kepada polisi bahwa ia yakin Suci tidak bersalah dalam hal tersebut. Karena Suci yakin ia tidak melakukannya. Begitupun juga Ibu Jihan tidak percaya jika Suci lah pelaku sebenarnya dari kejadian di mana si Tarjo kecelakaan. Nampak si Suci yang mencoba menjelaskan kepada polisi tersebut bahwa pelaku yang sebenarnya adalah bukan dirinya, namun si Sheila. Namun kita bisa melihat sendiri di mana terlihat wajah ekspresi dari Kenan yang terlihat tidak tega melihat wajah si Aisyah. Ketika si Aisyah, putri dari Suci, menangis melihat ibundanya ditahan di polisi ataupun di kepolisian. Dan yang pada akhirnya si Suci pun tidak bisa pulang bersama si Aisyah. Ia melihat tangisan dari Aisyah begitu sayup dan sedih. Kenan pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia juga bingung harus menolong Suci atau tidak. Namun yang di samping itu Kenan masih berpikir jika Sucilah dalang dibalik kematian Almira. Lalu tak lama kemudian Kenan pun memanggil Jeffrey dan mengatakan kepada Jeffrey mengapa ia mengundang Ibu Jihan beserta keluarganya untuk menuju kantor polisi. Karena Kenan tidak tega melihat Ibu Jihan bersedih terus karena Suci ditahan oleh kepolisian. Yang pada akhirnya Jeffrey pun mengatakan ataupun memberitahu kepada Kenan bahwa hal tersebut bukan ia yang melakukannya, tetapi Nindi. Dan terlihat juga di mana si Jeffrey pun berusaha menenangkan Kenan dengan mengatakan bahwa sebaiknya Kenan menelusuri fakta sebenarnya. Karena menurut Jeffrey belum tentu Sucilah pelaku sebenarnya dari dibalik kematian Almira, dan bisa jadi si Sheila lah pelaku sebenarnya. Karena Kenan dan juga Jeffrey sudah sama-sama tahu bagaimana sifat liciknya si Sheila. Nah, itulah teman-teman sedikitnya ulasan dari episode sebelumnya, yang dimana di episode yang akan datang ataupun yang akan tayang pada malam ini, nampaknya Shin akan berfokus kepada Kenan yang akan segera mengetahui fakta sebenarnya semua kejahatan yang dilakukan oleh si Sheila, yang saat ini akan terbongkar. Dan kemudian Kenan pun akan meminta maaf kepada si Suci karena selama ini Kenan telah menuduh Suci bahwa Sucilah pelaku dibalik kematian si Almira. Nah teman-teman, sekian dari Bang Mimin. Bang Mimin undur pamit, sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.